Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dinna waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena beliaulah telah memberikan kita nikmat kesehatan badan, jasmani maupun rohani, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Kedua, salawat beringkang salam tidak pernah lupa untuk selalu kita curahkan kepada baginda kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau tidak pernah kikir dan yang selalu berzikir dan rela bermandikan darah, berhujan anak panah, dan berselimutan pedang hanya demi menegakkan kalimat tauhid yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan selalu kita sholawatkan, selalu kita ingat kepada Nabi kita dengan mengucap lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sholawat tadi kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di video kali ini izinkan saya ingin menjelaskan pelajaran, yang mana pelajaran ini ialah tentang al-hatsu 'ala ta'allumi, yang mana artinya anjuran untuk menuntut ilmu. Dan mata pelajaran ini ialah bernamakan mahfuzot, yang mana mahfuzot ini ialah kata-kata mutiara atau kata-kata bijak yang bertuliskan bahasa Arab dan artinya juga bahasa Arab. Di kelas 2 MTS, dan pelajaran ini yaitu menyakupi tentang sistem KMI, Kuliatul Muallimi Islamiyah, dan bisa juga dinamakan pelajaran sistem gontor. Baiklah, langsung saja mempersingkat waktu. Al-hassu 'ala ta'allumi, yang artinya anjuran untuk menuntut ilmu. Al-alimu kabirun wa inkana hadatsan wal jahilu shagirun inkana syekhon. Mahfuzat yang pertama, al-alimu, orang yang berilmu, kabirun, akan dipandang besar, wa inkana hadatsan, orang yang berilmu akan dipandang besar meskipun umurnya masih muda. Tapi sebaliknya, wal jahilu shagirun inkana syekhon, orang yang bodoh akan dipandang kecil meskipun umurnya sudah tua, meskipun badannya besar. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwasannya orang yang berilmu itu akan dipandang besar walaupun umurnya masih muda, walaupun badannya kecil, walaupun orangnya kayak manapun, asalkan dia berilmu pasti dia akan dipandang besar. Tapi sebaliknya, wal jahilu shagirun in kana syekhon, dan orang bodoh itu akan dipandang kecil meskipun dia badannya besar dan meskipun umurnya sudah tua. Dan mahfuzat yang kedua yang berbunyi ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilun. Ta'allam, belajarlah, falaisal mar'u yuladu aliman, karena tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilun, dan bukan berarti orang yang dilahirkan tidak ada berilmu itu sama halnya seperti orang bodoh, bukan. Jadi maksudnya itu belajarlah di
Karena tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Maka dari itu kita diwajibkan untuk belajar. Sebagaimana pernah dikatakan, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Dan bukan berarti orang yang dilahirkan dalam keadaan tidak berilmu itu sama halnya seperti orang bodoh, bukan. Tidak ada sejarahnya orang yang dilahirkan itu, orang yang baru dilahirkan, dia mempunyai ilmu. Pasti orang yang baru dilahirkan itu, dia masih dalam keadaan suci, maka dari itulah kita dianjurkan, kita diwajibkan menuntut ilmu. Sebagaimana dikatakan di dalam mahfuzat, al-alimu utlubal ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari lahir hingga ke liang lahat. Dari sini sudah jelas bahwasannya kita diharuskan menuntut ilmu dari mulai kita kecil sampai kita mau meninggal. Kemudian mahfuzat yang terakhir, yang ketiga, sebagaimana bunyinya, wa inna kabirul qaumi la ilma indahu sogirun idzal tafas alaihil mahafilu wa inna kabirul qaumi. Dan adapun dan sesungguhnya tokoh terpandang suatu kaum, ya, la ilma indahu, dia tidak mempunyai ilmu, sogirun, akan dipandang kecil, idzal tafas alaihil mahafilu, meskipun dia berkumpul bersama orang pintar di dalam sebuah perkumpulan. Jadi maksudnya apa? Mau kita punya jabatan kayak manapun, mau kita punya pangkat setinggi apapun, kalau kita tidak mempunyai ilmu dan kita berkumpul bersama orang-orang pintar, maka kita tetap akan dipandang kecil. Jatuhnya kita seperti dipandang kayak orang bodoh. Jadi ada baiknya setiap kita berkumpul bersama orang-orang pintar, haruslah kita dengan berilmu. Sebagaimana dikatakan di dalam hadis yang berbunyi, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka harus dengan menggunakan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka harus dengan menggunakan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka harus dengan menggunakan ilmu. Maka dari itu, kesimpulan dari yang saya sampaikan hari ini, menuntut ilmu itu adalah wajib. Mulai dari lahir sampai dia meninggal, baru dia selesai dalam menuntut ilmu. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau kata-kata saya yang masih kurang sempurna. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena pada hakikatnya yang memiliki kesempurnaan itu hanyalah Allah SWT. Syukran ala ihtimamikum. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.